Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Galuh Ciamis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Enda Puspitasari SEMM. Ini dia presentasi dari kami. Hai, saya Depi Hermawati dengan NIM 34031802223 dari kelas akuntansi H. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi komponen SIA, yaitu hardware, software, dan brainware. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Integrasi komponen hardware. Hardware terbagi ke dalam beberapa bagian seperti bagian input, bagian pengolah atau prosesor, dan memori, bagian output, dan bagian komunikasi. Bagian-bagian dari hardware tersebut satu sama lain harus berhubungan dan bekerja sama secara harmonis atau berintegrasi secara harmonis atau berintegrasi membentuk hardware sistem informasi akuntansi. Hardware yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus juga sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan kemampuan keuangan perusahaan. Spesifikasi hardware mana yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan, situasi, kondisi, dan kebutuhan manajemen perusahaan, serta sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan tersebut yang akan menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. Sehingga nantinya penggunaan komputer dalam sistem informasi akuntansi benar-benar efektif. Analisis lebih jauh dapat juga melihat dari sudut kualitas komponen hardware dan merek komputer yang digunakan. Pengertian software yaitu perangkat lunak atau piranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer, dengan kata lain bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Integrasi komponen software. Software terbagi dua kelompok besar yaitu software sistem dan software aplikasi. Software sistem terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok yaitu sistem operasi, interpreter, dan compiler. Sedangkan software aplikasi terbagi ke dalam beberapa jenis software tergantung kepada aplikasi yang akan digunakan. Semua software di atas harus dapat diintegrasi secara harmonis atau bekerja dengan baik. Walaupun masalah ini untuk saat sekarang sudah jarang ditemukan karena digunakannya konsep open system untuk setiap sistem operasi yang beredar saat ini. Selanjutnya yaitu integrasi software dengan hardware. Selain melihat orang menggunakan sistem operasi, apa pada umumnya sistem operasi yang dipakai harus sesuai dengan komputer yang akan menjalankannya atau untuk menggunakannya. Jangan memakai sistem operasi yang paling baru, katakanlah Windows XP pada komputer dengan prosesor Pentium 233 MMX dengan memori 16 MB. Di buku manual software sistem operasi yang biasanya mencantumkan kebutuhan minimum, prosesor, memori, dan hard disk yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi yang dipilih. Uraian atas menunjukkan perluan ada keharmonisan antara sistem operasi yang digunakan dengan hardware-nya. Integrasi software aplikasi dengan sistem operasi hardware. Setelah memilih sistem operasi yang harmonis dengan situasi kondisi keadaan keuangan, kebutuhan manajemen, dan hardware yang digunakan, maka selanjutnya harus menentukan software aplikasi sistem informasi akuntansi apa yang diperlukan dan dapat diterapkan pada sistem operasi yang digunakan. Walaupun sekarang relatif tidak banyak masalah karena digunakannya konsep open system oleh hampir semua sistem operasi yang beredar saat ini, akan tetapi kita harus ingat software baru biasanya dibangun dengan kemampuan sistem operasi baru sehingga ada risiko software aplikasi yang dipakai tidak sesuai dengan softwarenya. Selain harus sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, software aplikasi juga harus sesuai dengan beban kerja yang akan dipikul oleh aplikasi tersebut. Hal ini biasanya
erat sekali kaitannya dengan kemampuan hardware yang digunakan, mulai dari hard disknya. Software aplikasi sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia biasanya tidak menggunakan software jadi atau paket, karena sesuai konsep sistem keharmonisan juga harus terjadi antara brainware dan software aplikasi yang digunakan. Selanjutnya yaitu integrasi komponen brainware. Brainware adalah orang yang membangun dan menjalankan sistem informasi akuntansi. Istilah orang di sini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang, akan tetapi orang yang memiliki kompetensi atau ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian. Sesuai dengan jenjangnya dalam sistem informasi, brainware dapat dikelompokkan. Yang pertama yaitu manajer, supervisor, manajer, dan eksekutif menggunakan SIA sebagai sumber penghasilan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Manajer SIA atau SIM memimpin penerapan dengan memberikan jaminan bahwa SIA yang digunakan sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang kedua yaitu analisis sistem. Menganalisis SIA yang beroperasi saat ini, mengidentifikasi kekurangannya, merancang dan memelihara atau merevisi sistem informasi akuntansi. Yang ketiga yaitu ahli komunikasi. Ahli komunikasi yaitu menganalisis komunikasi dalam sistem informasi akuntansi, mengidentifikasi kekurangannya, merancang atau merevisi komunikasi dalam sistem informasi dan menerapkannya. Yang keempat yaitu administrator database. Sebagai pengguna SIA dengan tugas menganalisis database SIA, mengidentifikasi kekurangannya, merancang atau merevisi database dan menerapkannya. Yang kelima yaitu programmer. Programmer yaitu membuat atau menyempurnakan program komputer yang digunakan saat ini. Yang keenam yaitu operator. Operator yaitu sekretaris klien dan pelayanan sebagai pengguna dengan tugas memasukkan data transaksi dan lainnya ke dalam sistem informasi akuntansi dan membuat laporan. Yang ketujuh yaitu pustakawan. Pustakawan menyimpan data-data yang berkaitan dengan software, dokumen transaksi, sistem informasi akuntansi perusahaan. Integrasi komponen brainware mengandung arti semua jenjang brainware tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung berjalannya sistem informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu integrasi antara brainware, software, dan hardware. Keharmonisan atau integrasi antara hardware dan software untuk saat ini tidak lagi menjadi masalah. Semua komputer dan software yang beredar di dunia umumnya sudah diuji terlebih dahulu kemampuan integrasinya atau kompatibilitasnya sebelum dipasarkan. Sedikit masalah yang akan terjadi adalah mengintegrasikan atau menginstal software tertentu pada hardware yang tidak mendukungnya untuk bekerja secara maksimal. Integrasi brainware dengan komputer relatif lebih mudah. Brainware tinggal memilih spesifikasi hardware yang dibutuhkan berdasarkan dana yang tersedia dan pasti jalan dalam arti komputernya. Karena bila komputer tersebut tidak jalan, berarti komputer tersebut batal untuk dibeli. Paling tidak ada garansi selama beberapa tahun yang menjamin akan jalan. Lain halnya dengan software SIA, penggunaan tidak secara langsung akan tahu apakah software yang diadakan akan mampu beroperasi sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pengguna paling tidak sampai akhir tahun. Karena software yang digunakan harus mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna dalam melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya. Sedangkan tugas apa yang harus dilaksanakan sangat tergantung kepada perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Karena perusahaan merupakan sistem terbuka, maka kebutuhan informasi pada pengguna atau informasi yang harus dihasilkan oleh software sistem informasi akuntansi sangat dipengaruhi oleh perubahan yang akan terjadi di lingkungan. Karena itu, suatu software sistem informasi akuntansi yang jalan sempurna saat ini mungkin berapa bulan lagi tidak dapat beroperasi sempurna karena ada perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana perusahaan harus bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nasrul Ulum, NIM 340318102019.
Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prosedur, database, dan jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Dengan adanya prosedur yang memadai, maka pengendalian internal perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Jadi, agar suatu prosedur dijalankan oleh karyawan secara harmonis atau bersinergi satu sama lain, maka persepsi dan pemikiran yang dimiliki oleh karyawan yang menjalankan prosedur tersebut satu sama lain harus harmonis juga. Prosedur di dalam akuntansi bermacam-macam, mulai dari prosedur penerimaan sampai dengan prosedur pengeluaran. Gambar prosedur dapat dilihat di materi, mulai dari financial cycle, conversation cycle, revenue cycle, sampai spending cycle. Aktivitas. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu, aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Dalam suatu organisasi perusahaan, aktivitas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aktivitas bisnis dan aktivitas sistem informasi. Aktivitas bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mendukung tujuan organisasi. Aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu database. Database dalam arti luas merupakan data yang ada di dalam perusahaan. Sedangkan dalam arti sempit, database merupakan data-data yang ada di dalam komputer, tersimpan di dalam komputer. DAT mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut. Yang pertama yaitu input data. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi atau berupa data mentah. Yang kedua yaitu output data, merupakan keluaran dari sistem informasi tersebut, keluaran dari input data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang ketiga yaitu database, merupakan kumpulan data yang ada tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam sebuah komputer dalam arti sempit. Organisasi database modern, sistem database modern memberikan banyak keuntungan bagi sistem informasi akuntansi agar data atau informasi sampai ke berbagai sasaran dari berbagai sumber, maka data yang masuk ke perusahaan harus dikelola dengan baik. Database yang dibangun harus dihitung dengan perkiraan volumenya. Dari perkiraan volume tersebut, Anda juga dapat menentukan database manajemen sistem mana yang cocok. Di gambar dapat terlihat database manajemen sistem. Data di database manajemen sistem ini berasal dari beberapa aplikasi. Data yang berada di beberapa aplikasi dimasukkan ke database manajemen sistem sebagai basis data, sebagai pusat data organisasi. Database yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pemakai. Menentukan kebutuhan data dalam database bagi pemakai dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan. Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut, maka harus diketahui bagaimana proses untuk menghasilkan informasi tersebut. Berdasarkan dua hal ini, maka dapat diketahui data apa yang harus dimasukkan dan bagaimana hubungan antar data dimasukkan agar informasi mudah untuk diakses. Yang ketiga yaitu jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi atau network atau disebut juga sebagai jaringan komunikasi data pada dasarnya merupakan penggunaan media elektronik atau sinar untuk memindahkan data dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi yang lainnya. Fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim data dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis dan bersinergi untuk membentuk jaringan komunikasi data dalam CIA. Di gambar dapat terlihat bahwa data itu dikirimkan dari network internet atau jaringan internet melalui router dan nanti tersambung ke dalam PC atau komputer. Komponen sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu komputer sebagai alat atau hardware penyimpan
informasi. Yang kedua yaitu terminal. Yang ketiga saluran komunikasi. Yang keempat pengolah komunikasi. Yang kelima yaitu software komunikasi. Jaringan teknologi komunikasi data digunakan juga harus sesuai dengan data yang didistribusikan. Gunakanlah jaringan komunikasi data yang berkecepatan tinggi apabila data yang akan didistribusikan sangat banyak. Di gambar dapat terlihat bahwa pendistribusian data ini berasal dari berbagai macam tower atau menara internet. Dari internet ini, data dikirim melalui tower dan menuju ke laptop atau handphone para pengguna melalui Wi-Fi atau router. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada beberapa kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.